Shalom Aleichem, kita berjumpa lagi dalam Translation Diary. Kali ini di pasal 24 dari Kejadian. Abraham sudah tua, sudah masuk umur, dan Adonai telah memberkati Abraham dalam segala hal. Lalu Abraham berkata kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang mengelola atas segala kepunyaannya, ayo letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, maka aku akan membuatmu bersumpah demi Adonai Tuhan langit dan Tuhan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil seorang istri untuk anak laki-lakiku dari gadis-gadis Kanaan yang di antara mereka aku menetap. Namun engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, dan engkau harus mengambil Namun engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, dan engkau harus mengambil seorang istri untuk Ishak anak laki-lakiku. Hamba itu berkata kepadanya, barangkali wanita tidak bersedia untuk pergi mengikutiku ke negeri ini. Apakah sesungguhnya aku boleh membawa kembali anak laki-lakimu ke negeri yang dari sana engkau keluar? Namun Abraham berkata kepadanya, awas kamu, jangan sekali-kali membawa kembali anak laki-lakiku ke sana. Adonai Tuhan langit yang telah membawa aku dari rumah ayahku dan dari tanah kelahiranku, dan yang telah bersabda kepadaku dan yang telah bersumpah kepadaku. Banyak sekali ya. Jadi Adonai yang telah membawa keluar dari dapatku, yang bersabda kepadaku, dan yang telah bersumpah kepadaku dan berkata, kepada keturunanmu aku akan berikan negeri ini. Dia akan mengutus malaikatnya di hadapanmu. Dia akan mengutus malaikatnya di hadapanmu, dan kau akan mengambil seorang istri untuk anak laki-laki. Jika wanita tidak bersedia untuk pergi mengikutimu, maka engkau akan bebas dari sumpahku ini. Hanya saja janganlah engkau membawa kembali anak laki-lakiku ke sana. Ini sumpahnya pakai letakkan tangan di pangkal paha ya. Itu berarti sumpah yang mengikat. Tidak heran Yakub juga Yakub dipukul pangkal pahanya gitu ya. Itu sumpah itu. Jadi bersumpah di pangkal paha. Tentang keturunan ya berarti ya. Yakub juga mengalami itu, dipukul saudara. Kemudian hamba itu mengambil 10 unta dari unta-unta tuannya dan berangkat. Beserta berbagai barang tuannya ada di tangannya. Lalu ia bangun dan pergi menuju ke Aram Naharaim, ke kota Nahor. Ini nama kotanya juga Nahor gitu. Dia menyuruh atau membuat kita cek. Menyuruh unta-untanya berlutut di luar kota di sebuah mata air pada waktu petang hari, pada saat wanita-wanita yang menimba air keluar. Kemudian dia berkata, ya Adonai Tuhanku Abraham, aku mohon boleh terjadi di hadapanku pada hari ini, dan lakukanlah kebaikan kepada Tuhanku Abraham. Lihatlah aku berdiri dekat mata air ini, dan anak-anak perempuan dari pria-pria kota ini keluar untuk menimba air. Lalu terjadilah ada seorang gadis yang kepadanya aku berkata, aku mohon turunkanlah buyungmu agar aku dapat minum. Jika saja ya. Jadi ini alternatif ya. Jika dia berkata, minumlah, dan aku juga akan memberi minum unta-untamu, biarlah dia yang kau putuskan. Ini kalimat langsung ya. Biarlah dia yang kau putuskan bagi hambamu, bagi Ishak. Dengan ini aku mengetahui bahwa engkau telah melakukan kebaikan kepada Tuanku. Jadi minta tanda ya. Jadi perjanjian dengan tanda.
Lalu terjadilah sebelum ia selesai bicara, maka lihatlah Ribka yang telah dilahirkan bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, dari cucu ya ini ya, saudara Abraham. Dan buyungnya ada di atas bahunya. Gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan tidak seorang pria pun pernah menggauli dia. Dia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu naik kembali ya. Maka berlarilah, biar enak, maka berlarilah hamba itu memanggilnya, katanya. Harusnya lemar ya ini ya. Aku mohon berikanlah aku minum sedikit air dari buyungmu itu. Dia menjawab, minumlah tuanku. Maka dia segera menurunkan buyungnya ke tangannya dan beri dia minum. Setelah ya, ini alternatif ya, setelah dia selesai memberi minum, lalu ia berkata, aku akan menimba bagi untamu juga sampai semuanya puas minum. Dia bersegera gitu ya. Lalu menuangkan isi buyungnya ke dalam palungan dan dia berlari lagi ke mata air itu untuk menimba, dan dia menimbanya lagi bagi semua ontanya. Ini mengamati ya, ini minta tanda ya soalnya ya. Orang itu dengan diam-diam mengamati dia untuk mengetahui apakah adunnya telah membuat perjanjiannya berhasil atau tidak. Lalu terjadilah ketika unta-unta sudah puas minum, maka orang itu mengambil sebuah anting-anting emas yang beratnya setengah sikal dan sepasang gelang bagi tangannya yang beratnya 10 sikal emas. Dan dia bertanya, anak siapakah engkau? Aku mohon ceritakanlah padaku, adakah di rumah ayahmu tempat bagi kami untuk bermalam? Jadi minta tanda dulu, setelah tanda ada dikasih anting ya, kasih hadiah. Aku anak perempuan tuh, adalahnya nggak perlu. Aku anak perempuan Betuel, anak Milka yang telah dia lahirkan bagi Nahor. Dia berkata kepadanya, baik jerami maupun makanan ternak berkelimpahan kepada kami, juga tempat untuk bermalam. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Adonai. Sudah berhasil ya ini ya. Dia berkata, diberkatilah Adonai Tuanku Abraham yang tidak pernah melupakan kebaikannya dan kebenarannya terhadap Tuanku. Selagi aku dalam perjalanan, Adonai telah menuntunku ke rumah saudara Tuan. Gadis itu berlari dan memberitahu, gadis itu berlari dan memberitahu ke rumah ibunya mengenai hal itu. Ribka mempunyai seorang saudara laki-laki yang namanya adalah Nabat. Yang saja ya, ini alternatif ya. Laban berlari keluar kepada orang itu dekat mata air. Lalu terjadilah ketika dia melihat anting-anting dan gelang di tangan saudaranya, dan ketika dia mendengar perkataan Ribka, saudara perempuannya, yang berkata, demikianlah orang telah berbicara kepadaku, lalu dia datang kepada orang itu. Nah ini harus ada maharnya dulu ya, dikasih anting emas baru
ada komunikasi. Bahasa cintanya pemberian ini. Lalu dia datang kepada orang itu dan tampaklah dia sedang berdiri dekat unta itu dekat mata. Dia berkata, kemarilah hai yang diberkati Adonai, mengapa engkau berdiri luar, padahal aku telah menyediakan rumah dan tempat berikutnya. Jadi keluarga Abraham menyembah ini Adonai gitu ya. Jadi mereka kenal Adonai. Orang itu masuk ke dalam rumah dan dia melepaskan pelana unta-unta itu. Dan dia memberikan jerami dan makanan kepada, lalu aja ya. Kemudian dia memberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu dan air untuk membasuh kakinya. Tamu ya, air membasuh kakinya, kaki orang-orang yang bersama-sama. Jadi gak sendiri ya, ada banyak orang. Ketika makanan telah dihidangkan di hadapannya dimakan, lalu dia berkata, aku tidak akan makan sampai aku telah membicarakan masalahku. Lalu dia berkata, berbicaralah. Nah dia ini udah ganti orang ya, ganti Laban atau perwakilan. Aku ini hamba Abraham, Adonai telah memberkati tuanku dengan berkelimpahan. Nah ini promo ya, promo harta ya. Para lelaki perlu promo hartanya. Dan dia menjadi besar, koma saja terlalu banyak. Dan kepada itu telah diberikan kawanan domba, kawanan lembu, perak, emas, hamba lelaki dan hamba perempuan, unta-unta dan keledai. Sarah istri tuanku itu telah melahirkan seorang laki-laki. Keduaanku setelah dia menjadi tua dan dia telah memberikan kepada segala sesuatu miliknya. Jadi pewaris ya. Wah ini promo anak tunggal bapak yang tajir. Terus 37, Tuanku telah membuat aku bersumpah. Di para lelaki promo harta itu ada contohnya di Alkitab. Dengan mengatakan engkau tidak boleh mengambil untuk anak laki-laki seorang istri dari anak perempuan. Seorang istri dari anak perempuan Kanaan yang di negerinya aku berdiam, tapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaum keluargaku, lalu engkau mengambil seorang istri untuk anak laki-lakiku. Aku telah mengatakan kepada Tuhan, barangkali wanita itu tidak mau mengikutiku. Dia berkata kepadaku, Adonai yang di hadapannya aku menjalani kehidupan akan mengutus malaikatnya menghadap engkau dan akan membuat perjalanan berhasil. Abraham berjanji gitu kan, engkau akan mengambil laki seorang istri dari kaum keluargaku dan dari rumah ayahku. Pada waktu itulah engkau akan bebas dari sumpah bila mana aku datang kepada keluargaku, dan apabila mereka tidak memberikan kepadamu maka engkau akan bebas dari sumpahku. Hari ini aku datang ke mata air itu, lalu aku berdoa, ya Adonai, Tuhan Tuanku Abraham, aku mohon jika engkau membuat berhasil. Bila aku berdiri di dekat mata air dan tadilah ada suara gadis yang keluar menimba air. Kepadanya aku mohon berilah aku minum. Ya. Dari buyungmu, dia berkata kepadaku, minumlah. Dua-duanya untuk menunjukkan utama akan minumlah wanita yang telah diletakkan bagian. Oke. Sebelum aku selesai berkata-kata maka tampaklah Ribka keluar dari punya lidahnya dan dia turun di atas matahari.
dan menimba air laut kepadanya, aku mengambil, aku minum. Dan bersegeralah dia bersegera. Dan dia menurunkan buyungnya daripadanya dan berkata, minumlah, dan juga unta-unta. Lalu aku minum dan dia juga beri makan. Lalu aku bertanya kepadanya, anak perempuan siapa engkau? Dan dia menjawab, anak perempuan Bethuel, anak Nahor, yang dilakukan Milka baginya, dan aku mengenakan anting-anting. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya, gelang pada tangan. Kemudian aku bersujud dan menyembah kepada Adonai, dan aku memuji Tuhanku yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuaku ini untuk anak laki-laki. Maka sekarang apabila kamu mau menunjukkan kebaikan kebenaran kepada Tuhanku, beritahukan padaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku agar aku dapat berbalik ke kanan atau ke kiri. Laban juga Bethuel menjawab dan mereka berkata, hal ini telah datang dari Adonai, kami tidak sanggup mengatakan baik buruk. Ialah Ribka ada di depanmu, bawalah dan pergilah agar ia dapat istri bagi anak laki-laki Tuhanmu, sebagaimana yang telah Adonai sabdakan. Lalu terjadilah tatkala hamba Abraham Tuhan berkataku, maka dia bersujud sampai ke tanah di hadapan Adonai. Kemudian hamba itu mengeluarkan wadah-wadah perak dan wadah-wadah emas dan pakaian. Koma saja. Lalu dia memberikannya kepada Ribka. Dia juga memberikan kepada saudara-saudaranya banyak perhiasan. Yaitu ya. Mereka makan dan minum, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya, dan mereka bermalam. Lalu mereka bangun pada pagi hari, dan dia berkata, suruhlah aku pulang kepada Tuanku. Namun saudaranya berkata kepadanya, belum rela melepas ya, karena akan pergi selamanya, ini jauh sekali. Bila anak gadis itu tinggal bersama kita beberapa hari atau 10 hari, sudah itu ia boleh pergi. Namun dia berkata, jangan menahan aku sementara Adonai telah suruhlah aku pulang supaya aku boleh pergi kepada Tuanku. Mereka berkata, ini diuji ya, biarlah bila kita memanggil anak gadis itu dan menanyakan dari mulutnya sendiri. Mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Dia berkata, aku mau pergi. Mereka menyuruh Ribka, saudara perempuan mereka, dan inang pengasuhnya, dan hamba Abraham beserta orang-orangnya pergi. Mereka memberkati Ribka dan berkata kepada saudara perempuanku, bela engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan bela keturunanmu menduduki gerbang yang membenci. Ribka bangun, Ribka dan dayang-dayangnya. Lalu mereka mengendari unta-unta dan pergi mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan pergi. Ishak telah datang dari arah timur, dari arah sumber Lahai Roi, dan dia tinggal di tanah Negev. Ishak pergi keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang datang. Ribka melayangkan pandangannya dan dia melihat Ishak, lalu turunlah dia dari atas untanya. Dia berkata, dia bertanya kepada hambanya, siapa pria itu? Hamba itu menjawab, dia adalah tuanku.
Lalu ia mengambil cadarnya dan menutup bibir. Hamba itu menceritakan kepada Ishak segala hal yang telah dia lakukan. Lalu Ishak membawa dia ke dalam kemah Sarah ibunya, dan dia menerima Ribka. Lalu gadis itu menjadi istrinya. Dia mencintainya dan Ishak terhibur hatinya telah kematian ibunya. Ya, tuh. Jadi ibu hilang, istri datang. Wow, panjang sekali pasal 24. Oke, demikianlah translation dari pasal 24 dari Kejadian. Nah, ini kisahnya tentang cara mendapatkan istri bagi Ishak. Satu, promo harta. Ada pemberian mahar yang mahal sekali. Terus ditembung, ditanya kesediaannya untuk mengikuti, dan mereka sama-sama umat Adonai. Nah, ini menarik. Sama-sama umat Adonai. Jadi seagama lah. Jadi konsep menikah dengan seagama itu dari dulu sudah ada. Satu agama, satu Tuhan gitu. Kalau sekarang beberapa agama punya Tuhan yang sama di Indonesia ya. Intinya adalah Tuhannya sama. Ya, demikianlah translation dari ke-24. Tuhan hidup bersama kita. Amin.